HRV tipe SI, wah kalau di generasi kedua putihnya ini udah putih mutiara sehingga kesan mewahnya juga beda sobat. Dia dapat grill yang sewarna dengan bodi. Nah ini yang paling mirip dengan tipe-tipe yang meluncur di Eropa dan Jepang juga. Nah ini mesin legendarisnya Honda nih sobat. Tapi udah generasi yang katanya sih udah pakai direct injection ya. Jadi masih sangat oke buat nyalip. Jadi CVT-nya sangat reaktif dan menyesuaikan dengan kebutuhan kita. Halo Sobat Koko Mobil, welcome back to our channel. Kembali lagi dengan Koko, Timothy Rubino. Dan hari ini kita lagi berada di Jakarta nih. Pengen ceritain HRV SI, kalau yang kapan hari kita ceritain tuh HRV RS. Dan udah laku, sorry banget. Sekarang kita sediakan HRV SI yang kilometernya juga super rendah. Dan barangnya super bagus juga. Kalau penasaran dengan detailnya, ikutin terus video ini sampai habis. Oke, ini HRV tipe SI, warnanya udah putih. Nah, warna putihnya HRV yang SI itu beda ya sama HRV yang generasi pertama. Kalau di generasi kedua, putihnya ini udah putih mutiara, sehingga kesan mewahnya juga beda sobat. Kalau yang lama itu putihnya putih solid, karena aku sendiri juga kebetulan dulu pakai HRV generasi pertama, mau yang pertama banget, mau yang facelift pertama juga tetap sama putihnya, kesannya lebih kayak mobil yang basic lah. Tapi kalau yang ini udah beda. Nah, aku minta maaf kalau misalnya lighting atau sinarnya itu agak sedikit kurang ideal seperti biasa, karena kita nggak dapat tempat di luar untuk syuting. Tapi nggak apa-apa, yang paling penting adalah kita tetap mau ceritain HRVS ini ke sobat. Nah, kita main yuk keliling. Nah, ini grillnya salah satu yang paling cakep. Jadi di tipe SI ini dia dapat grill yang sewarna dengan bodi. Nah, ini yang paling mirip dengan tipe-tipe yang meluncur di Eropa dan Jepang juga. Jadi grillnya, kalau menurut Koko sih, grill yang sewarna bodi dan garis yang melebar ini bikin mobil ini kesannya jadi sangat modern, makin muda lagi. Nah, terus kita lanjut ke samping. Nah, yang beda juga dari generasi sebelumnya, yang bikin dia tuh makin gagah dan berotot, itu adalah di pastinya di velg. Karena velg dia itu menggunakan sekarang 18. Kalau yang dulu itu menggunakan ring 17. Sehingga yang sekarang ini, apa ya, jadi kesannya tuh lebih jadi SUV yang lebih serius lah. Apalagi juga yang berikutnya, fitur menarik desainnya itu adalah bedline-nya. Jadi bedline dia ini kalau sobat lihat, garisnya ini benar-benar dari depan sampai belakang itu lurus sampai ke kap mesin. Jadi dari lampu depan ke lampu belakang punya satu garis yang benar-benar lurus, nggak ada tekukannya sama sekali, sehingga punya kesan mobil itu kesan mobil tegas dan juga dinamis. Sehingga itu yang bikin HRV yang baru ini kesannya jadi makin apa ya, modern, makin mobil SUV beneran, makin berotot, makin gagah at the same time. Itu yang bikin banyak banget orang jatuh cinta sama desainnya HRV yang baru. Nah, belum berhenti di depan dan samping, di belakang itu juga desain elemennya juga benar-benar bagus banget. Ini lampunya itu benar-benar melebar ya sobat, jadi melebar, dan kalau malam nyalanya full melebar. Jadi apa ya, rasanya mobil ini tuh kayak ada satu garis melingkar di atas keliling gitu, yang bikin mobilnya jadi kayak keren banget. Di belakang pun kacanya cukup melandai, dan itu membuat dia tuh punya kesan kayak SUV tapi yang stylenya coupe. Nah, mumpung di belakang, aku juga mau bukain bagasinya. Meskipun dia ini termasuk SUV yang medium ya, bukan yang gede. Tapi kita lihat nih, udah dipenuhin barang. Itu kayak begini, dia masih gede banget ya. Jadi bibirnya itu panjangnya segini, sangat mudah kalau kita mau airport pick up misalnya untuk keluarga kita atau teman kita jemput di airport. Koper-koper gede itu bisa masuk dengan mudahnya sobat. Dan jangan lupa, dia masih punya ban serep itu full size, bahkan velgnya persis sama yang di luar. Dan ini warna garisnya dua, tebel banget ya, kamera bisa mendekat ke sini, bener-bener tebel banget dua-duanya tuh, cakep ya. Jadi masih belum dipakai sama sekali, bahkan di bautnya pun kelihatan masih ada warna cat dari pabrik. Jadi bener-bener cakep kondisinya. Ini 5.800 kilo by the way, nanti kita akan bahas lagi ketika nyetir. Udah ya, sisanya Koko nggak mau terlalu bahas banyak karena kondisinya benar-benar seperti baru. Oh ya, ada lagi kelebihan dibanding HRV yang lama, yaitu di sebelah sini dia punya kisi AC sobat. Jadi di belakang dia punya kisi AC dua lagi, jadi kanan kiri. Nah, ini bedanya. Kalau yang HRV lama kita masih nunggu dinginin tuh lebih lama. Kalau yang di sini bisa sangat-sangat lebih cepat sobat dingininnya. Terus di sini juga karena ini SI, dia juga udah pakai panel yang katanya orang-orang banyak dihujat, tapi sebenarnya juga kalau menurut Koko sih belum tentu terlalu sering dipakai ya. Jadi
Tuh, gampang juga lepasnya, mungkin pasang yang lebih sulit. Tapi intinya dia tetaplah punya panoramik depan dan belakang. Itu jadi menurutku salah satu fitur unggulan dibanding HR-V yang lama ya. Kalau yang 1500 yang lama kan nggak mungkin ada sunroofnya, nggak mungkin ada panoramik. Baru yang di 1800 baru ada. Nih, kita coba peragain pasang. Tuh, udah kepasang. Terus di sebelah sini juga kita pasang lagi, ya kurang dari 1 menit lah buat pasang dua-duanya. Jadi nah cukup gampang juga ngepasin selanya. Udah, terakhir sebelum kita jalan seperti biasa kita harus bahas di bagian bawah ruang mesin. Bentar ya, kita buka. Tuh, aku buka depan. Jadi benar-benar garisnya tuh dari lampu belakang sampai kap mesin sampai lampu depan tuh nyambung semua garisnya. Jadi benar-benar cakep. Nah, terus kita buka dulu di kap mesin. Nah, ini mesin legendarisnya Honda nih sobat, tapi udah generasi yang katanya sih udah pakai direct injection ya. Jadi di sini dia pakai itu L15, tapi ini sudah yang generasinya yang terbaru. Dia bilang sih lebih efisien serta CVT-nya juga jauh lebih responsif dibanding sebelumnya. Nanti kita coba waktu nyetir, karena meskipun hari ini kita rekamnya di apartemen di parkiran indoor, tapi kita tetap akan bawa jalan HR-V ini. Nah, dia punya tenaga sekitar 120 horsepower dan torsinya 145 Nm disandingkan dengan transmisi CVT katanya yang juga generasinya lebih baru lagi daripada yang sebelumnya. Jadi super cakep. Nah, di sini kita lihat semua tulang-tulangnya benar-benar sehat seperti baru, nggak ada yang trouble sama sekali di mobil ini. Karena itu jadi trademark di Koko Mobil ya, kita harus pastikan bahwa mobil itu benar-benar nggak ada yang aneh-aneh. Ini bautnya pun dari segi catnya pun antara baut sama pangkonnya, sama dudukannya, sama kap mesinnya, 3 besi ini bersamaan masih kelihatan original cat dari pabrikannya. Jadi itu juga nggak bisa dibohongin sobat, salah satu indikator bahwa mobil tidak pernah dibuka-buka atau istilahnya mengurangi probability mobil itu pernah dicat lah atau pernah nabrak. Jadi ini semuanya benar-benar aman banget, kondisinya juga benar-benar bagus. Tinggal mobil ini sedikit berdebu aja, dicuci udah benar-benar beres semua. Dan terakhir sekarang Koko tinggal ngajak sobat rasain gimana sih HR-V generasi terbaru. Yuk ikutin Koko. Oke, sobat, cakep nih HR-V SE model terbaru nih, cakep ya, 5.817 kilo sobat ya. Jadi sobat bayangin aja, ini sebagus apa 5.800 kilo, pastinya nggak ada lawan lah, mau apa lagi gitu. Hill Descent Control ternyata dikasih ya di mobil ini HR-V. Kan kalau sobat lihat sebelumnya kita pernah jualin HR-V yang RS tuh, yang lebih tinggi lagi, yang turbo. Cuman kan waktu itu kita nggak bisa tes jalan karena masih 900 kilo gitu, disayang-sayang sama pemiliknya, dan itu pun laku ke mobil loh sobat. Nah ini sekarang tipe SI nih, 1500 cc biasa. Nah ini sunroof udah ditebelin ya sama pemiliknya pakai 3M yang cukup istilahnya gelap lah supaya nggak panas. Jadi dibuka pun sinarnya masih pas, nggak sampai silau gitu. Di kamera pun biasanya silau kalau terlalu terang. Cakep ya. Nah ini naikkan sekilas ya, kalau aku bandingkan dengan HR-V yang lama, Koko excited banget nih. Thank you buat pemiliknya udah percayain titip jual dan direview oleh tim Koko Mobil, karena first time kita dapat HR-V generasi terbaru yang bisa disetir gitu. Nah di tipe HR-V sebelumnya sobat itu sedikit lebih kasar dan keras ya secara bagian bawah. Kita ngobrol bagian bawah artinya apa, kayak kaki platform ya, kita mau bahas itu dulu deh. Nah ini jalannya cukup kasar dan ya nggak getarannya nggak seperti HR-V yang lama ya, cukup lumayan halus sebenarnya, enak mobil ini. Dan bandingannya ini jalan bergelombang juga jauh lebih dewasa ya dibanding HR-V yang lama. Cuman memang perlu diakui bahwa tarikannya nggak senyolot tanda kutip yang generasi pertama. Yang ini sedikit lebih berat karena bobot bodinya naiknya lumayan drastis ya, sekitar 100-125 kilo, dan itu cukup terasa buat istilahnya mesinnya dia yang sebenarnya udah pas. Tapi sobat jangan khawatir, mobil ini tetaplah sebuah Honda. Maksudnya apa kok? Nah Honda itu punya kombinasi mesin dan CVT yang paling favorit yang aku suka. Jadi
mesin ini benar-benar bisa memberi sobat tuh kehematan BBM yang baik dan performa yang baik. Intinya apa ya? Intinya tenaga itu bisa diperes tanda kutip ya, seefisien mungkin, dan di HR-V ini juga kerasa enak kok, mantep kok gitu ya. Kita coba sedikit tarikan. Masih sangat oke buat nyalip. Jadi CVT-nya sangat reaktif dan menyesuaikan dengan kebutuhan kita gitu. Nah, sekarang kita coba radius putar nih. Jalannya mumpung nggak terlalu lebar, kita cobain radius putarnya seperti apa. By the way, kita lagi ada di Jakarta ya sobat, ini termasuk di Jakarta Series nih. Oh ya, lebih halus, lebih lembut bandingannya. Nah, salah satu yang membuat mobil ini katanya tuh cukup berat adalah velgnya. Kan di channelnya Om Ridwan Hanif udah ganti velg yang forged, so katanya lebih ringan dan bahkan bisa improve acceleration. Jadi sobat kalau tahu biasanya ganti velg tuh bikin mobil tambah pelan, tambah berat, tambah boros. Ini kebalikannya. Jadi bisa jadi salah satu tips buat para sobat yang punya HR-V SI yang mungkin torsinya kerasa kurang, kok kurang nonjok tarikannya, bisa coba gantiin ban yang lebih ringan. Karena unsprung weight, nah ini kita bahas lain kali lah, tapi intinya unsprung weight itu salah satunya faktornya dari velg, dan itu berat yang bedanya cuma 5-10 kilo, tapi dampaknya gede banget ke performa mobil karena unsprung apalagi di velg tuh benar-benar dikalikan ya beratnya. Udah, itu kita bahas next time. Tapi yang pasti mobil ini kondisinya udah seperti baru. Ini semua plastik nih, ini plastik di sini. Sun visor, head unit juga masih plastik, speedometer pun masih plastik sobat. Jadi dijual kenapa? Kebanyakan mobil bosen gitu aja. Sampai tadi pun kalau sobat lihat, kita pun syutingnya sampai di apartemen ya, karena mobilnya mungkin udah kebanyakan sampai diparkir di apartemennya beliau gitu. Udah cakep, kondisi benar-benar seperti baru. HR-V SI 2022 sobat. Udah lengkap banget fiturnya, termasuk panoramik yang banyak dihujat orang, tapi sebenarnya buat aku sih nggak terlalu banyak masalah juga ya. Namanya panoramik juga nggak setiap hari kok beneran kita pakai sebenarnya kan gitu. Dan ini platformnya menurut aku jauh lebih dewasa dibanding HR-V yang lama. Jadi kerasa environment-nya masih dapet, dan antara empuk dan kerasnya menurut aku cukup balance dibanding HR-V yang lama yang lebih ke arah kasar, keras, firm gitu ya. Oke, buat para sobat yang pengen titip jual seperti pemilik HR-V SI putih tahun 2022 jalan 5.800 kilo ini, langsung aja hubungi di channel Koko Mobil atau main ke Instagram serta TikTok kita di bawah koko.mobil, sekalian follow di sana karena titip jual di kita tuh gratis. Jadi pemilik HR-V SE hari ini benar-benar bayar 0 rupiah buat kita datengin di alamatnya nih di Jakarta. Kan Jabodetabek cukup luas ya, kita cukup effort, bensin, waktu, tenaga. Kemudian belum video ini kalau sobat udah tonton berarti udah selesai diedit tuh, editing ada biaya juga. Kemudian foto-foto yang kita bantu jualkan, plus pasang iklan di marketplace juga bayar loh sobat, ratusan ribu. Jadi itu semuanya tanggung biayanya tim Koko Mobil. Sobat nggak usah tanggung apa-apa. Kalau memang mobilnya nanti laku lewat tim Koko Mobil, baru sobat bantu-bantu kasih kita komisi. Kalau enggak, benar-benar gratis 0 rupiah, kita nggak akan pernah tagih sepeser pun. Dan yang terakhir, jangan lupa buat subscribe serta nyalakan tombol lonceng. Selamat datang buat yang baru pertama kali hadir di channel Koko Mobil. Nikmati konten-konten yang kita upload 5 kali per minggu, konten berkualitas seputar otomotif. Jadi hampir setiap hari kita berusaha menghibur para sobat Koko Mobil semuanya. Oke, udah, ini cakep, kondisi nggak ada yang perlu dibicarain karena sama dengan HR-V kondisi baru keluar dari dealer. Segitu rapinya, aku berani klaim segitu cakepnya kondisinya. Itu sih kurang lebih, apalagi yang mau dibicarainnya, bingung juga. Udahlah, itu aja. Aku enjoy banget, seneng banget bisa nyetir HR-V SI hari ini. See you next time di mobil-mobil menarik lainnya. Bye-bye.